Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai superkonduktor. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Arif Nur Hidayat dengan NIM K1A019061, lalu ada rekan saya, Ponco Febian Hidayatullah dengan NIM K1A019057. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, di mana yang pertama ada sejarah superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Henk Kamerlingh Onnes dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkan hingga 4 Kelvin atau 269 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 1911, Onnes mulai mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang sangat dingin. Ilmuwan bernama William Kelvin memperkirakan bahwa elektron yang mengalir dalam konduktor akan berhenti ketika suhu mencapai nol mutlak. Di lain pihak, ilmuwan yang lain termasuk Onnes memperkirakan bahwa hambatan akan menghilang pada keadaan tersebut. Untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, Onnes kemudian mengalirkan arus pada kawat merkuri yang sangat murni dan kemudian mengukur hambatannya sambil menurunkan suhunya. Pada suhu 4,2 Kelvin, Onnes mendapatkan hambatannya tiba-tiba menjadi hilang. Kemudian, suhu 4,2 Kelvin disebut sebagai suhu kritis untuk material merkuri, di mana pada suhu tersebut arus mengalir melalui material secara terus-menerus dengan hambatan nol. Percobaan Onnes lalu dilakukan dengan mengalirkan arus pada suatu kumparan superkonduktor dalam suatu rangkaian tertutup dan kemudian mencabut sumber arusnya yang dilanjutkan dengan pengukuran arusnya pada waktu 1 tahun kemudian. Ternyata arus masih tetap mengalir. Fenomena ini kemudian oleh Onnes diberi nama superkonduktivitas. Selanjutnya ada superkonduktor, di mana superkonduktor sendiri merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah magnet atau medan magnet dalam superkonduktor bernilai nol dan mengalami efek Meissner. Selanjutnya yaitu ada aplikasi superkonduktor, di mana pemanfaatan superkonduktor yang bersifat tanpa hambatan diterapkan secara luas dalam bidang kelistrikan. Dalam bidang dunia kelistrikan, hambatan merupakan hal yang dihindari, karena dengan adanya hambatan, arus akan terbuang menjadi energi panas yang tidak diinginkan. Bahkan penggunaan superkonduktor di bidang transportasi listrik baru-baru ini memanfaatkan efek Meissner, yaitu pengangkatan magnet oleh superkonduktor. Dapat kita lihat ya teman-teman, bahwasanya salah satu penerapan superkonduktor yaitu pada kereta super cepat di Jepang yang diberi nama The Yamanashi MLX01 Maglev Train. Selanjutnya yaitu ada efek Meissner, di mana ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan London Penetration Depth. Pada bahan superkonduktor umumnya, London Penetration Depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner sendiri merupakan efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Ilustrasi sederhana efek Meissner digambarkan sebagai berikut, di mana pada gambar sebelah kiri dapat dilihat ada benda yang melayang, di mana benda melayang ini merupakan magnet, dan di bawahnya ini merupakan bahan superkonduktor atau superkonduktor. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan bahwasanya ketika suhu pada bahan superkonduktor lebih besar dari titik kritisnya, maka superkonduktor ini tidak memiliki medan magnet. Lalu kemudian pada suhu lebih kecil dari titik atau dari suhu kritisnya, bahan material superkonduktor atau si superkonduktor memiliki medan magnet, yaitu adanya tolakan terhadap magnet yang dapat kita lihat bahwasanya di sini ada garisnya dibengkokkan seperti itu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke suhu kritis TC pada superkonduktor, di mana temperatur terjadinya peristiwa superkonduktivitas disebut dengan temperatur transisi atau temperatur kritis TC, di mana suatu bahan
berada dalam fase transisi, yaitu dari kondisi yang memiliki hambatan listrik normal ke kondisi superkonduksi berdasarkan suhu kritisnya. Superkonduktor dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada low temperature superkonduktor LTS, yaitu superkonduktor yang memiliki temperatur kritis di bawah temperatur nitrogen cair 77 Kelvin. Sehingga untuk memunculkan superkonduktivitasnya, material tersebut menggunakan helium cair sebagai pendingin. Contoh dari superkonduktor temperatur rendah adalah Hg, yaitu pada 4,2 Kelvin, Pb pada 7,2 Kelvin, niobium nitrit pada 16 Kelvin, niobium 3 timah pada 18,1 Kelvin, Al 0,8, Ge 0,2, Nb3 pada suhu 20,7 Kelvin, lalu ada niobium germanium pada 23,2 Kelvin dan lantanum barium tembaga oksida pada 28 Kelvin. Selanjutnya yang kedua ada high temperature superkonduktor atau disingkat dengan HTS, di mana superkonduktor yang memiliki temperatur kritis di atas temperatur nitrogen cair, yaitu pada 77 K, di atas 77 Kelvin, sehingga sebagai pendinginnya dapat digunakan nitrogen cair. Pada tahun 1987, kelompok peneliti di Alabama dan Houston yang dikoordinasi oleh Kawu dan Pecu menemukan superkonduktor YBA2CO3O7-X dengan suhu kritis atau TC sebesar 92 Kelvin. Hal ini adalah suatu penemuan yang penting karena untuk pertama kalinya didapati superkonduktor dengan temperatur kritis di atas temperatur nitrogen cair. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ponco. Selanjutnya, berikut merupakan salah satu contoh jurnal yang membahas mengenai sintesis dan karakteristik senyawa superkonduktor yang berjudul Sintesis Superkonduktor Bi 1,6 Pb 0,4 Sr2 Ca2 Cu3O dalam kurung 10 plus X untuk peraga uji Meissner menggunakan metode reaksi padatan. Penelitian ini bertujuan lakukan pembuatan superkonduktor Bi 1,6 Pb 0,4 Sr2 Ca2 Cu3O dalam kurung 10 plus X dengan metode reaksi padatan dan mengetahui hasil karakteristik superkonduktor Bi 1,6 Pb 0,4 Sr2 Ca2 Cu3O dalam kurung 10 plus X berdasarkan uji Meissner. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode reaksi padatan dan stirring pada suhu 850 derajat Celcius selama 30 jam dengan komposisi bahan Bi 1,6 Pb 0,4 Sr2 Ca2 Cu3O dalam kurung 10 plus X. Alat yang digunakan yaitu neraca digital, digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan, spatula, alat untuk mengambil bahan yang akan digunakan, cawan atau crucible, digunakan untuk meletakkan bahan yang akan digunakan, penggerus, dalam hal ini mortar dan pastel, digunakan untuk menggerus bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pelet superkonduktor, cetakan pelet dan alat pengepres, digunakan untuk menggerus bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan pelet superkonduktor, tungku pemanas untuk memanaskan sampel, oven ini digunakan untuk memanaskan bahan pada tahap awal atau preheating, dan terakhir adalah termos berisi nitrogen. Sementara bahan yang digunakan yaitu Bi2O, PbO2, SrCO3, CaCO3, CuO, dan etanol. Diagram alir penelitian. Alir penelitian dimulai dengan persiapan alat dan bahan, penimbangan bahan, penggerusan, kalsinasi 1, penggerusan 2, kalsinasi 2, pelestisasi, sintering, kemudian karakteristik berupa uji Meissner dan uji TC. Selanjutnya didapatkan hasilnya. Kemudian hasil uji Meissner. Uji Meissner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya sifat diamagnetisme sampel yang diujikan dengan cara nitrogen cair disiramkan pada sampel holder. Kemudian baru sampel direndam dalam nitrogen cair dan hasilnya sampel sudah tidak berbuih lagi. Dan demikian suhu sampel sudah sama dengan suhu nitrogen cair. Kemudian supermagnet diletakkan di atas sampel. Jika efek Meissner kuat, maka magnet akan terangkat di atas sampel. Efek Meissner ini dikatakan lemah jika magnet tertolak oleh sampel tetapi magnet tidak sampai terangkat. Sedangkan efek Meissner dikatakan tidak ada jika tolakan magnet oleh sampel sangat lemah. Berdasarkan hasil dari uji Meissner pada gambar di samping, benda berbentuk silinder besar adalah sampel superkonduktor yang telah dibuat.
Sedangkan yang berbentuk silir kecil adalah supermagnetik yang digunakan untuk uji Meissner. Dari gambar di samping ini, efek Meissner dramatis sekali. Hal ini terlihat supermagnet dan sampel superkonduktor saling tolak-menolak, dan supermagnetlah terlihat jelas melayang atau magnet sampai terangkat. Jadi dapat dikatakan sampel di atas mengalami efek Meissner kuat. Setelah dilakukan uji Meissner, selanjutnya akan dilakukan uji TC. Uji TC ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara resistivitas dengan suhu, di mana dari grafik tersebut dapat diketahui nilai suhu kritisnya. Hasil uji resistivitas ini ditunjukkan pada gambar di samping. Berdasarkan gambar, diperoleh hasil uji TC dengan menggunakan alat cryogenik, yaitu dengan suhu TC 0 sebesar 103,4 Kelvin dan TC onset sebesar 116,67 Kelvin. Dari data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut telah mencapai fasa 2223. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu hasil uji Meissner sampel mengalami efek Meissner kuat, yaitu supermagnet dan sampel superkonduktor saling tolak-menolak dan supermagnet terlihat melayang. Hasil uji TC dengan menggunakan alat cryogenik yaitu dengan suhu TC 0 sebesar 103,4 Kelvin dan TC onset sebesar 116,67 Kelvin. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.